Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 23 Juli 2022. Sebelum kita memulai hidup, kegiatan kita, tanggung jawab, pada saat ini mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkaulah Allah di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami pada saat ini. Sebelum kami memulai tanggung jawab dan kegiatan kami di hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan, kami mau bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Bahkan kami dimampukan untuk mewujud nyatakan firman ini dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, dengarkanlah doa kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita tindakan dan resiko. Tindakan dan resiko. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Nelson Mandela di Afrika Selatan, William Wilberforce di Inggris, Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat. Mereka adalah contoh tokoh yang berani bertindak dan mengambil resiko dalam mengubah dunia. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang tidak berbuat apa-apa karena takut dengan resiko yang akan dihadapi. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Ester menghadapi situasi yang pelik. Ia bisa dijatuhi hukuman mati karena langsung menghadap raja tanpa dipanggil. Namun Ester bersedia untuk mengambil tindakan penting ini dan berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ester berfokus pada tantangan dari Mordekai untuk melindungi bangsa mereka dan mengupayakan keadilan. Kedua orang ini memiliki kepercayaan dan iman yang teguh kepada Allah saat menghadapi tantangan. Tindakan mereka pun berdampak luas. Sepanjang kisah Ester tersirap keberadaan dan kedaulatan Allah, serta penyertaannya yang nyata melalui tindakan
yang diungkapkan oleh Esther dan Mordekai. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita, hal ini sangat relevan. Saat ini pun kita diundang untuk mengambil tindakan dalam rencana Tuhan yang lebih luas. Meskipun bisa jadi kita mesti menanggung resiko yang fatal atas tindakan tersebut. Beranikah kita tetap melangkah dan berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati? Apakah kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat dan keberanian ketika kita bersandar kepadanya? Tantangan adalah sebuah kesempatan istimewa untuk mendemonstrasikan kehadiran Allah dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan yang terus dinyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami belajar firman-Mu dalam persekutuan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menerjemahkan firman ini dalam sepanjang kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia melakukan kehendak-Mu sekalipun itu. Kami diperhadapkan dengan tantangan dalam menyatakan kebenaran firman-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami datang menghampiri-Mu membawa kehidupan kami hari ini dalam berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami. Kami berseru Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu dan menopang kami dalam kehidupan ini. Menuntun kami Tuhan, sehingga kami dapat mengangkat dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, saudara-saudara kami Tuhan yang bergumul dalam kehidupan ini, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga dengan pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Engkau hadir Tuhan memberikan hikmat kepadanya, sehingga mereka senantiasa mengangkat tugas dan tanggung jawab demi keadilan, demi kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allah Bapa di dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.